Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Eliana. Kenapa di Amerika tidak lagi menekankan tentang pendidikan agama Kristen secara umum di dalam dunia akademis ya, seperti itu ya. Di sekolah-sekolah kok tidak ada lagi, nggak seperti dulu ya. Padahal kalau kita berpikir bahwa Amerika itu adalah salah satu juga yang memperkenalkan tentang teologi ya. Dari Jerman ya, dari Amerika terutama tentang pemahaman Pentakosta pun dari Amerika. Tentang dunia pendidikan, filsafat-filsafat pendidikan pun itu dari Amerika yang pertama kali. Tapi kok sekarang terbalik. Indonesia lebih sungguh-sungguh menekankan pendidikan agama Kristen, tapi di Amerika kok enggak. Kenapa ya? Kok di penjara-penjara masih malah ya? Justru di penjara-penjara atau di ya tempat-tempat yang tersembunyi tentunya. Ya, kita tahu bahwa Amerika itu kan negara liberal ya. Negara liberal, negara yang melakukan kebebasan di sana. Tetapi di sana juga ada muatan politik juga, muatan politik di mana kekristenan di sana itu tidak terlalu ditekankan untuk gereja itu tidak terlalu dipersoalkan, mau berikan gereja atau enggak terserah. Dan di sana juga kebebasan di dalam hal homoseks, lesbian, tentang LGBT pun bebas di sana. Mereka tidak mempersoalkan, mereka mau melakukan dosa, mau melakukan apapun terserah. Makanya kenapa di dalam sekolah-sekolah tidak lagi ditekankan tentang pendidikan, karena pendidikan agama Kristen itu bagi sebagian orang, khususnya orang-orang ilmuwan, orang-orang intelek, itu akan menjadi musuh berbahaya. Ketika orang belajar tentang agama, belajar tentang ilmu, tentang Tuhan, itu akan membuat mereka akan membatasi pergerakan dari dunia sekuler. Dan saya tahu juga kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, ini adalah penggenapan firman. Bagaimana tentang antikris akan bekerja dengan luar biasa menggunakan yang namanya teknologi. Ya, kita kenal dengan namanya chips ya. Chips sudah mulai masuk di kartu-kartu. Terus kita lebih mengikuti kegiatan new normal dan lain-lain. Ya, sehingga kenapa pendidikan itu sudah dibatasi, karena mereka tidak ingin itu menjadi senjata atau menjadi musuh yang berbahaya bagi pendidikan sekuler. Karena sekularisme itu seringkali tidak bisa bertemu dengan yang namanya ilmu spiritual atau agama. Itu sekularisme. Makanya zaman dulu sudah pernah terjadi di zaman abad pencerahan, itu sekularisasi, nggak pernah ketemu dengan agama. Makanya agama hanya diajarkan di penjara-penjara. Kenapa? Karena penjara-penjara itu butuh moralnya diperbaiki. Moralnya ingin diperbaiki. Padahal di dalam dunia akademis pun kita butuh moral kita diperbaiki. Tapi bagi mereka itu sangat berbahaya, karena kalau orang-orang pandai, orang-orang pinter, itu harus makin dipertajam kepandaiannya. Spiritualnya itu biar aja di rumah. Dia mau ibadah ke gereja atau ke masjid atau kemana, itu terserah. Itu kan namanya pahaman liberal ya di Amerika. Tapi kalau di penjara kan mereka membentuk moralnya berubah. Moralnya supaya diubah menjadi orang yang baik. Ya, makanya mereka hanya lakukan di penjara-penjara. Ya, itu salah satunya Mbak Eliana, di samping penggenapan firman, ya karena prinsip sekularisme itu bertolak belakang dengan prinsip iman Kristen. Jelas? Ya, jelas Pak. Berarti kalau bisa saya bilang, kalau negara-negara maju ya Pak, yang mulai meniadakan pendidikan agama gitu. Iya, negara-negara maju. Bukan cuma Amerika ya, Eropa pun, termasuk Eropa, Jerman pun yang dulunya cikal bakal Kristen ya sekarang udah bergeser. Spanyol, Eropa sekarang udah bergeser. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, memang ini adalah kondisi zaman. Di akhir zaman itu semakin banyak orang yang murtad, semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena pola pikir. Karena mereka lebih kepada kritis ilmu pengetahuan yang membuat mentuhankan dirinya. Makanya Tuhan tidak ingin kita itu seperti Babel ya, membangun menara Babel ya. Negara yang berkuasa itu namanya jadi nanti Babel-Babel modern. Yang berkuasa apa ini? Pengetahuannya yang menjadi Tuhan atas dirinya. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut. Sudah enggak ada? Ya, sebentar Pak. Oke, silakan Pak Warto. Itu kalau pendidikan yang saya bahas formal sama non formal, itu kalau sekolah minggu itu kan termasuk non formal ya Pak? Sekolah minggu iya non formal ya. Karena yang formal itu kan yang pendidikan yang diakui Akademis. pemerintah lah istilahnya, Ya, akademis. Tapi ya. seandainya itu sekolah minggu itu kan besok tempo hari juga pemerintah sudah campur tangan sampai mau diurusin semua harus
terregistrasi, dengan gurunya juga dikasih gaji segala macam. Iya. Itu apa bisa menjadi formal, Pak? Atau selamanya tetap non formal? Oh ya, Kalau nanti seandainya sampai pemerintah campur tangan masuk ke dalam sekolah minggu sampai ada kurikulum yang ditentukan juga, maksud saya, Pak. oke, saya jawab ya. Terima Iya, kasih Pak buat Terima pertanyaannya. kasih, Pak. Ya. Ya oke ya, ini jadi kalau yang namanya informal, ya namanya formal itu sesuatu hal yang ada jenjang, ada ijazahnya dan diakui pemerintah. Selama itu diakui pemerintah, ada sertifikasinya, ada registrasinya dan ada izinnya jelas, ada undang-undangnya, ada SOP-nya, itu adalah formal. Jadi kalau nanti sekolah minggu benar-benar dicampur tangan oleh pemerintah, kita lihat dulu ada SOP-nya enggak, ada surat perjanjiannya, ada sertifikatnya, dan sampai kalau ada gajinya, dan gajinya pun bukan dari gereja ya, tapi dari pemerintah, ya itu bisa kemungkinan akan menjadi formal. Kalau nanti ke depannya terjadi seperti itu, ya bisa menjadi formal, Pak Warto. Jadi kalau informal itu, kalau non formal itu yang nggak diakui pemerintah itu lokal, dari gereja, dari instansi, dari yayasan sosial yang tidak dalam naungan pemerintah, itu namanya non formal. Ya, jadi kita bisa bedakan aja. Selama nggak ada sangkut paut dengan pemerintah itu non formal. Tapi kalau ada sangkut pautnya berarti formal. Di gereja Bapak sudah ada? Juga, waktu itu ditawarin cuma kita tolak itu, Pak. Kenapa ditolak, Pak? Karena yaitu ada yang keluar dari pemerintah jumlah sekian yang akan diberikan cuma sekian. Jadi kita tidak mau, Pak. Oh iya, kayak tidak ada kejujuran ya Pak ya, istilahnya seperti itu ya Pak. Iya, jadi tidak nominal yang sebenarnya yang keluar yang diberikan ke kita, Pak. Oh ya, itu kan berbahaya sekali ya Pak. Kalau kita Iya, Pak. seperti itu. Iya Jadi sih. memang waktu itu saya tolak. Cuma berarti dalam arti yang saya tanyakan tadi kan pemerintah sudah mulai melihat bahwa keberadaan sekolah minggu. Kan begitu, Pak. Jadi nanti mungkin suatu kedepannya kan mungkin itu bisa diatur, Pak. Jadi Iya. bisa dianggap formal ya, Pak. Kalau seandainya ada aturan, ada ini, dan mungkin pemerintah memang mengakui kan, berarti Iya. dengan ada kurikulum mungkin ya. Kurikulum, iya, kalau selama ada kurikulum dari pemerintah ya itu jadi formal Pak. Tapi kalau belum ya non formal. Ya, terbentuknya pendidikan yang bercirikan kekristenan ya. Tentunya pendidikan itu banyak ya. Ada pendidikan sekuler, ada pendidikan non-Kristen ya, dari agama-agama lain. Dan ada pendidikan yang bercirikan tentang kekristenan. Karena kita adalah PAK, kita bermuara kepada pendidikan agama Kristen, tentunya yang kita pelajari adalah bagaimana terbentuknya pendidikan yang bercirikan kekristenan. Ya, faktor pendorong dilaksanakan pendidikan. Saudara tahu ya siapa Thomas Alva Edison? Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang tidak pandai. Dulunya orang yang boleh dikatakan bukan orang jenius. Ini orang yang dulunya gagal-gagal sampai 999 kali gagal. Dan waktu SD itu dia pernah nggak naik. Zaman sekolahnya itu dia bukan orang yang cerdas, tapi orang yang tekun. Makanya kalau saudara jangan berpikir orang cerdas itu pasti sukses. Belum tentu. Orang cerdas belum tentu sukses. Ada orang yang nggak cerdas, pas-pasan, tapi dia tekun belajar, itu bisa jadi pinter. Jadi orang cerdas. Contohnya siapa? Thomas Alva Edison. Dia rela mengarungi lautan kegagalan ini. Dia rela mengarungi lautan kegagalan yang begitu luas, ribuan kali ia harus mengalami kegagalan. Jadi 999 kali, eksperimen yang ke-1000 baru dia berhasil. Ia rela melakukan hal tersebut oleh karena adanya apa? Dorongan atau motivasi. Dia punya dorongan, punya semangat untuk menemukan bola lampu yang kita nikmati sekarang manfaatnya. Sampai sekarang terkenal yang namanya lampu emergency. Mati lampu nyala, lampu LED. Yaitu awal mulanya kan dari lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini. Ya, lalu seorang muda yang baik menghabiskan waktu hidupnya di bangku sekolah selama bertahun-tahun dari sejak kecil hingga dewasa dengan tujuan suatu saat ilmu yang ia peroleh dapat dimanfaatkan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Makanya kenapa saudara ambil S1 PAK? Pasti saudara punya tujuan. Saudara punya visi, ya. Saudara punya visi. Kenapa menghabiskan waktu selama 4 tahun, ambil S1, nanti kalau ada waktu ambil S2 selama 3 tahun. Ya, seperti orang-orang muda, dia punya satu semangat. Kalau dia punya dorongan,
dia punya tujuan ke depan, dia akan memanfaatkan dirinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, tentunya mulai dari bangku sekolah itu. Demikian juga pendidikan Kristen sebagai suatu usaha terbentuk oleh karena adanya suatu dorongan atau motivasi. Oh, maaf. Ya. Antara lain, apa sih motivasi dan dorongan itu? Yang pertama, adanya kebutuhan manusia terhadap pentingnya pengenalan akan Tuhan. Jadi dalam pendidikan Kristen adanya kebutuhan manusia terhadap pentingnya pengenalan kebutuhan akan Tuhan. Ya, yang berikut, karena pengenalan Tuhan sebagai apa? Pribadi yang pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Yang kedua, adanya perintah Tuhan di dalam perjanjian lama yang dikenal dengan Shema Israel. Ya. Nanti kita akan belajar tentang Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4-9. Jadi kita kenal perintah Tuhan dalam perjanjian lama dari prinsipnya Yahudi. Lalu yang ketiga adanya perintah Tuhan di dalam perjanjian baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pergi memberitakan Injil, menjadikan murid Kristus, lalu kita mengajar ya Bapak Ibu. Jadi orang yang kita ajar itu adalah murid Kristus. Mereka yang sudah kita bawa kepada Tuhan, baru kita ajar. Jangan dibalik. Kita ngajar dulu, baru memenangkan. Nah itu seringkali mereka nggak bisa strength, nggak bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya penting kita punya kebutuhan pengenalan akan Tuhan, adanya perintah dalam Shema Israel dan perintah Tuhan dalam perjanjian baru. Ya ini dia. Tahapan pengajaran ideal bagi para pengajar. Ada 6 tahap. Ya tahap yang pertama adalah tahap awal yaitu mengasihi Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 5. Kita lihat dulu dalam Ulangan 6 ya. Kita buka dulu Ulangan 6 ayat 4-9. Tolong Pak Warto bacakan Pak. Ya Pak. Ulangan 6 ayat 4-9 Pak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, terima kasih Pak. Oke ya. Tahapan pengajaran ideal bagi para pengajar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, tahap awal mengasihi Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 5. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kata hati di sini berasal dari kata lebab, ya. Dari kata lebab. Artinya yang berarti di sini pikiran ya. Artinya pikiran atau dengan kata lain nalar. Jadi kata hati itu berbicara mengenai pikiran atau nalar. Jadi jangan kita berpikir hati itu di dalam hati sini. Tapi hati itu juga berbicara mengenai pikiran dalam bahasa aslinya lebab. Itu pikiran. Makanya pusat Tuhan berbicara itu hati. Jadi kita perlu menggunakan pikiran. Makanya orang-orang Ibrani sangat cerdas, sangat pintar karena mereka benar-benar dengan segenap hati. Hati dengan lebab ya, dengan segenap hati atau dengan segenap pikiran, dengan sungguh-sungguh mereka. Lalu ada kata mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dari segenap hati itu lebab, nalar, segenap jiwa. Kata jiwa di sini berasal dari bahasa Ibrani nepes. Nepes yang berarti adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya kali ini Tuhan tidak hanya membicarakan tentang nalar saja. Jadi kita seringkali hanya dengan nalar tok, cukup dengan nalar, dengan pikiran. Enggak. Jangan hanya kita sepotong dengan segenap hati, tapi perlu dengan segenap jiwa. Nah orang seringkali hanya dengan segenap hati, dengan pikiran, dengan nalar aja. Tapi mereka melupakan yang namanya nepes. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Segenap jiwa berarti Tuhan ingin manusia memiliki totalitas jiwa dalam pelayanan sebagai wujud kasih. Jadi ada totalitas jiwa sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Lalu dengan segenap kekuatan. Kata kekuatan berasal dari bahasa Ibrani yaitu me'ot, yang berarti sangat.
atau kekuatan yang sangat besar. Jadi kekuatan yang luar biasa yang tidak yang ekstra, totalitas kita berikan ya. Itu yang dikenal dengan yang namanya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Dengan kekuatan ya. Lalu tahap kedua adalah memperhatikan firman. Setelah kita mengasihi Tuhan, ada tahap yang kedua dikenal dengan memperhatikan firman. Kata yang digunakan untuk perhatikan adalah nalar ya, yang berarti Israel ya, yang berarti pada nalar ya, pada nalar firman Tuhan harus menjadi bagian yang dipikir-pikirkan. Jadi firman Tuhan harus menjadi bagian yang kita terus pikirkan, direnungkan, dan mendarah daging. Jadi firman itu harus nancap di daging. Makanya firman Tuhan bilang, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Kalau firman itu belum menjadi daging, kita belum memperhatikan firman. Artinya firman itu kita pikir, kita renungkan, menjadi rema, dan nempel di daging kita, sampai meresap di dalam daging. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Karena apa? Kita dikuasai oleh firman Tuhan. Itu namanya memperhatikan firman. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan berulang-ulang. Setelah firman menjadi bagian dari pribadi, haruslah firman itu dibagikan kepada orang lain. Makanya kita kenal dengan 4M. Membaca, merenungkan, lalu melakukan, dan yang keempat adalah membagikan. Ya kan? 4M ya, membagikan. Setelah kita lakukan, lalu kita membagikan kepada orang lain. Makanya perlu mengajarkan berulang-ulang supaya kita bisa membagikan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada anak didik, kepada orang-orang sekitar kita, kepada jemaat kita, kepada orang-orang anggota komsel kita. Itu mengajarkan secara berulang-ulang dengan memiliki maksud yang sama, yaitu agar supaya firman Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan manusia. Makanya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, kenapa mereka bisa menjadi orang yang hebat? Kenapa mereka bisa menjadi orang yang cerdas secara akademis? Karena mereka juga diajarkan tentang spiritual. Bagaimana membaca firman Tuhan, membaca Taurat. Ya, membaca Taurat Tuhan dengan benar. Dengan tekun. Sehingga itu menjadi mendarah daging dalam hidup mereka. Makanya mereka menjadi orang yang paling hebat, paling pintar di dunia ini. Karena prinsip Shema Israel ini mereka ajarin di keluarga mereka. Sampai mendarah daging, sampai mereka hafal. Plek hafal dan mendarah daging. Lalu yang keempat, firman menjadi gaya hidup pribadi. Ulangan 6 ayat 8. Dengan tangan manusia melakukan segala pekerjaannya. Jadi makna firman diikatkan di tangan adalah prinsip firman harus dilaksanakan atau dipraktekkan. Jadi prinsip firman itu harus kita laksanakan, kita praktekkan. Kenapa? Firman harus menjadi gaya hidup. Seperti tangan tadi kan, tangan itu berbicara mengenai pekerjaan. Ya pekerjaan tangan, ya perbuatan. Itu tangan dengan perbuatan, pekerjaan tangan. Sehingga prinsip-prinsip firman perlu dilaksanakan dan dipraktekkan. Lalu yang kelima, firman dalam hati pribadi dapat dirasakan pribadi yang lain. Jadi firman yang ada di dalam hati kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dimanapun firman Tuhan harus tetap dilaksanakan, firman harus menjadi bagian dalam hidup, bukan hanya ketika berada di rumah, tapi juga di luar rumah, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Artinya ketika kita sedang berinteraksi dengan lingkungan, firman itu harus kita praktekkan, kita terapkan, kita hidupi. Lalu berikut, aplikasi bagi para pengejar Kristus. Ya ini aplikasinya. Seorang pelayan pendidikan yang baik di hadapan Tuhan adalah pelayan pendidikan yang mempersembahkan kehidupannya secara total untuk melayani Tuhan dengan memperlengkapi tubuh Kristus yakni gereja dengan pengenalan akan Tuhan sehingga gereja dapat menjadi saluran berkat bagi dunia. Jadi ini. Jadi pelayan yang baik adalah yang mempersembahkan. Kita mempersembahkan hidup kita secara total. Ya bukan melihat gaji, bukan melihat penghasilan, tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Dengan memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu gereja, supaya gereja itu punya pengenalan. Bukan hanya sampai kepada tahap pengenalan akan Tuhan, tapi menjadi berkat bagi dunia. Ingat, bukan cuma bagi masyarakat loh, bagi negara, tapi bagi dunia. Kita menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa itu.
yang kita perlu ajarkan kepada jemaat. Jangan hanya sempit di kota Semarang aja, atau hanya di Indonesia, tapi perlu menjadi berkat bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Itu adalah bagian dari aplikasi para pengajar Kristus. Melalui pendekatan Sokrates, misalnya ya, kita lihat pendekatan Sokrates. Di sini kalau kita lihat, pendidikan Kristen belajar bagaimana mencernihkan pemikiran melalui seri pertanyaan yang semakin mendalam. Jadi, kita perlu menjernihkan pemikiran melalui seri pertanyaan yang terus semakin dalam. Lalu ada Aristoteles, murid Plato yang paling termasyhur mengajar gereja bagaimana menggolongkan pengetahuan yang ditemukan agar lebih gampang memperolehnya kembali bila mana diperlukan lagi. Itu menurut Aristoteles, ya. Lalu bagaimana pendidikan agama dalam Perjanjian Lama? Pendidikan agama dalam PL dimulai dari perpindahan Abraham dari daerah sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Jadi bagaimana dia meninggalkan daerah penyembahan berhala, dia meninggalkan daerah yang dikuasai oleh penyembahan berhala, dia mulai dari daerah Sungai Efrat dan Tigris menuju kepada tanah Kanaan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini nubuatan Tuhan kepada Abraham itu terjadi di masa sekarang. Kita lihat keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya besar, tapi bangsa yang hebat. Bangsa yang hebat, terutama di dalam pendidikan. Kita lihat banyak pendidik-pendidik itu dari kalangan Kristen. Penemu-penemu ilmu pengetahuan itu dari apa? Orang Kristen. Yahudi, Bapak Ibu. Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan Abraham, Ishak, dan Israel. Umat Yahudi pada umumnya dan setiap keluarga pada khususnya ditugaskan untuk menyampaikan kekayaan iman bangsa pilihan kepada generasi baru. Jadi mereka selalu menceritakan apa yang mereka dapat, pengalaman tentang Tuhan. Mereka ceritakan kembali kepada anak cucu mereka. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, mereka ceritakan terus-menerus, turun-temurun. Pusat pendidikan agama terletak kepada keluarga. Makanya kita ini belajar itu dari Yahudi, Bapak Ibu. Yahudi juga sudah menanamkan pendidikan itu dimulai dari keluarga. Terutama ayah. Ayah itu sebagai imam. Imam dalam rumah tangga. Pendidikan agama kepada keluarga itu peranannya ayah. Sekalipun istri salah, anak salah, tetap ayah yang bertanggung jawab. Itu dalam Yahudi. Makanya Yahudi itu kalau ada yang salah dari rumah tangga, yang dipersalahkan siapa? Ayahnya, imam. Bukan istri, bukan anaknya, walaupun anaknya yang salah. Berarti keluarga, orang tuanya atau papanya belum menjadi imam yang baik kalau anaknya melakukan kesalahan. Itu dalam prinsip Yahudi. Karena suami itu sebagai imam, ayah itu sebagai kepala keluarga. Jadi pusat itu keluarga. Jadi keluarga itu yang harus dikuatkan dulu. Baru ke gereja, baru ke masyarakat. Itu Yahudi selalu menekankan itu. Makanya kita kekristenan juga mengikuti tentang pola ajarannya Yahudi. Yang dimulai dari keluarga itu. Sebagai bangsa pilihan, orang Israel harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Perintah ini harus diajarkan berulang-ulang dari generasi ke generasi. Ya. Pengajaran agama dalam PL berpusat pada hukum Allah. Ingat, hukum Allah dan melalui sistem imamat. Allah memberikan yang namanya 10 hukum. Dan perintah untuk apa? Untuk mengasihi. Kitab Ibrani juga menjelaskan di dalam hukum Taurat, itu terdapat bayangan. Itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat. Semua dalam ajaran Taurat dan sistem imamat dalam PL merupakan bayangan dari Kristus dan karyanya. Perjanjian Lama mengajar umat Allah untuk bersandar kepada tahta anugerah Allah melalui sistem korban. Makanya dalam prinsip imamat itu sistem korban itu sebagai dasar fondasi iman, ya, korban. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen, tapi kita nggak berkorban, waktu, korban tenaga, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kita aja nggak mau berkorban. Tuhan udah berkorban. Makanya orang-orang PL itu sangat rela untuk berkorban. Contohnya siapa? Kita lihat. Ishak. Ishak berani mengorbankan diri. Dia berani dikorbankan oleh ayahnya Abraham. Karena mereka sangat menghargai tentang sistem korban itu. Dalam sejarah umat Israel, inti berita PL telah dikaburkan dengan muncul dan berkembangnya agama Yahudi. Pada periode sesudah pembuangan ke Babel yang menekankan segi lahiriah dalam ibadah mereka. Sebenarnya ajaran Yahudi itu dulu benar.
Sebelum pembuangan di Babel, mereka menerapkan prinsip yang benar dulu, ajaran Yahudi. Tapi setelah pembuangan Babel, itu mulai bergeser. Makanya Yesus tuh sering menentang tradisi Yahudi. Tapi kalau agama Yahudi pada zaman Musa, pada zaman Abraham, pada zaman Daniel, sebelum pembuangan di Babel, itu benar. Mereka menerapkan tentang Imam Esra waktu itu. Imam Esra menerapkan tentang korban yang benar. Tapi kita lihat di sini terjadi penyimpangan. Mulai dikaburkan dengan berkembangnya agama Yahudi. Makanya muncul yang namanya agama Yahudi. Ya, agama Yahudi pada periode sesudah pembuangan di Babel yang menekankan lebih kepada segi lahiriah. Makanya Tuhan kecap, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Tapi mereka mengatakan, kenapa kamu gak cuci tangan sebelum makan? Ya, karena mereka menekankan yang lahiriah dalam ibadah. Pengajar pendidikan agama dalam PL. Allah sendiri bertindak sebagai pemerkasa pengajar utama pendidikan dalam PL. Dalam mengajar umatnya, Allah sering menggunakan 4 golongan pemimpin, yaitu para imam, dalam bilangan 3, lalu para nabi, lalu kaum bijaksana, dan kaum penyair. Itu ada 4. Ya, kita lihat juga pengajar dalam keluarga, suami kepada istri, atau orang tua kepada anak. Metode penyampaian, suami atau ayah bertanggung jawab mengajar pendidikan agama Kristen kepada keluarga. Metode pengajaran, ingat, yang digunakan adalah menghafal. Menghafal bercerita kepada kaum muda tentang peristiwa bermakna. Jadi, kita harus menghafal. Bapak Ibu kalau membaca firman, jangan cuma baca, tapi dihafalin. Ya, makanya seringkali kita belajar menghafal itu pekerjaan yang pembodohan katanya, pembodohan generasi. Ingat, Yahudi itu menekankan loh, menghafalan loh. Mereka sangat getol dengan hafalan. Makanya mereka menjadi orang yang cerdas. Bukan cuma menghafal, tapi mereka ajarin juga kaum muda peristiwa yang bermakna. Jadi kalau kita ngajarin hal-hal yang bermakna, jangan motivasi-motivasi yang tidak membawa kepada pertobatan iman atau pertobatan hidup kekristenan. Jadi ada hal-hal yang bermakna, yang membawa faedah untuk kedepannya. Jika kami juga menggunakan nama-nama sebagai tempat untuk mengajar, seperti Gunung Gerizim, tempat mengucapkan berkat, dan Gunung Ebal, tempat mengucapkan kutuk. Ini sekolah-sekolah formal Yahudi. Ya, sekolah formal Yahudi itu menggunakan metode hafalan. Ingat, dia menggunakan metode hafalan. Anak laki-laki berumur 6 tahun, 6 tahun loh, sudah mempelajari huruf-huruf Ibrani. Kita aja sudah S1 ya. Sudah S1 baru belajar. Mereka 6 tahun loh. Udah belajar huruf-huruf Ibrani. Bayangkan, ngeri ya orang-orang Yahudi. Makanya mereka udah belajar huruf Yahudi umur 6 tahun. Lalu pada umur 10 tahun mereka sudah mampu membaca PL. Kita pun belum tentu bisa baca loh. Bahasa Ibrani kan. Mereka sudah mahir loh. Umur 10 tahun udah bisa membaca bahasa Ibrani. Bahasa dalam PL. Setelah itu mereka melanjutkan sekolah Bet Talmud. Ya, umur 12 tahun mereka melajari yang namanya sekolah Bet Talmud. Untuk mempelajari Taurat lisan yang terdiri dari Mishnah, Talmud, dan Haggadah. Ini tingkat dasar, Mishnah, tingkat menengah Talmud, dan tingkat yang paling tinggi yang namanya Haggadah. Ini sudah menjadi guru besar ini. Kalau sudah melewati Haggadah itu saya udah bisa mengajar. Makanya Yesus umur 12 tahun, dia sudah masuk yang namanya Bet Talmud. Makanya dia berinteraksi, dia berdebat, dia bukan berdebat ya, dia bertanya jawab kepada orang-orang imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan mereka tuh tidak bisa menjawab, dan tidak bisa mengalahkan tentang kepandaiannya Yesus. Ya, sekarang mereka sudah sampai ke tingkat Haggadah. Tapi Yesus pada waktu itu umur 12 tahun, dia masih belajar Bet Talmud, tapi orang-orang ahli-ahli Taurat tidak bisa membantah atau menyalahkan Yesus pada usia 12 tahun, pada waktu dia di Bait Allah. Guru Agung Yesus Kristus, pendidikan agama Kristen dalam PL mengalami revolusi besar dengan munculnya pengajaran Kristus. Inti pengajarannya Tuhan Yesus Kristus layak disebut Guru Agung karena pengajarannya disertai dengan apa? Kuasa mujizat. Ingat, meskipun diakui ajaran moral, jadi ajaran moral Yesus itu ada di dalam khotbah di bukit, itu Matius 5 sampai 7. Lalu dan hubungannya antar sesama yang menekankan kasih, itu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, merupakan ajaran yang luar biasa dan tiada banding. Jadi ajaran moral, khotbah di bukit, dan ajaran mengenai kasih. Itu 2 pengajaran Yesus ya, ajaran moral yang ada di dalam khotbah di bukit dan ajaran tentang kasih. Ini ajaran yang luar biasa, inti pengajarannya berpusat kepada apa? Dirinya, kepada dirinya sendiri.
Metode pengajarannya Yesus memberi teladan. Ingat, dia memberi teladan, menjadi berkat. Dia memberi teladan dan membangun hubungan, membangun kontak. Makanya Bapak Ibu sederhana sebenarnya. Kalau kita ingin diterima, kalau ingin kita menggunakan metode pengajaran, kita harus mendasari tentang yang dua ini. Menjadi teladan, kita memberi teladan, hidup kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Dan yang kedua adalah membangun hubungan, membangun persahabatan. Karena Yesus pun membangun persahabatan. Nih, dia bersahabat dengan anak-anak kecil, dengan orang tua, dengan lansia, dengan anak-anak muda. Yesus tidak pilih-pilih. Dia membangun kontak dengan para pendengar, terutama murid-muridnya. Lalu metode yang kedua adalah memenangkan perhatian. Dia menggunakan mata. Dia melihat dua saudara, Simon dan Andreas. Ya, dia menggunakan kontak mata, mengundang pembicaraan. Di pinggir sebuah perigi di Samaria, Tuhan memulai percakapan. Dia katakan, berikan saya minum. Dia memulai percakapan lebih dahulu. Lalu menanyakan pertanyaan. Ketika Yesus tiba di Kaisaria, ia bertanya kepada murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, dia memenangkan perhatian supaya perhatian orang terpukau kepada Yesus. Mengundang persahabatan. Ya, lalu memanggil namanya. Yesus melihat dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes. Menggunakan kata-kata untuk mendengarkan perhatian. Dia juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Yesus menggunakan pertanyaan sebagai simulasi perhatian. Dia bertanya kepada murid, kata orang, siapakah anak manusia? Dia menyernihkan pikiran, mengungkapkan emosi, menekankan tentang yang namanya kebenaran. Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. Saudara bisa lihat di diktat ya, ada di dalam diktat. Lalu menggunakan ilustrasi dan bercerita, menjelaskan prinsip ajaran, memunculkan perhatian, masuk ke dalam pengajaran, menerapkan kebenaran. Ya, pengajaran PAK oleh para rasul. Pendidikan dan pengajaran Kristen pada zaman para rasul dimulai dari peristiwa Pentakosta. Ingat peristiwa Pentakosta di mana turunnya Roh Kudus kepada orang percaya, lalu tampilnya Rasul Petrus sebagai pengkhotbah dan pengajar yang menghasilkan pertobatan 3.000 orang. Jemaat pertama kemudian mendapat pengajaran dari para rasul. Dalam perjalanan penginjilan, Rasul Paulus mengajar murid di Efesus. Jadi, pada waktu Rasul Paulus mengajar murid di Efesus selama 2 tahun terjadi pertobatan juga. Banyak orang-orang bertobat dan dimenangkan oleh Paulus. Mendorong seseorang untuk membaca, menghayati, dan memberitakan firman Tuhan. Lalu menjelaskan pertumbuhan iman. Dan yang terakhir adalah memuridkan. Jadi ada 7 ya. Ada 7 pokok penting yang menjelaskan firman. Setelah menjelaskan firman diwahyukan, menguatkan iman di sini. Perlu yang namanya menguatkan iman, lalu membentuk keharmonisan. Jadi penting kita membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu syarat mutlak bagi apa? Pemimpin rohani, baik pendeta maupun guru-guru agama atau pemimpin rohani. Lalu mendorong supaya kita punya semangat membaca dan menghayati firman setiap hari. Dan kita perlu memberitakan firman kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu ingat, menjelaskan tentang pertumbuhan iman. Dan yang terakhir, sampai kepada tahap yang terakhir adalah pemuritan. Jadi gereja harus sampai kepada level akhir adalah pemuritan. Pemuritan itu apa? Menghasilkan murid. Kita mengajar, menghasilkan guru. Guru menghasilkan guru, itu pemuritan. Pengajar menghasilkan pengajar. Supaya orang itu bisa mengajar yang lain. Itu yang dikenal dengan namanya memuridkan. Ini skema tujuan PAK. Ini gambar kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan di sini. Skemanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tujuan dari PAK itu Efesus 4. Tolong dibacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya mohon Mbak Eliana bacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Oke, makasih. Ya, kalau kita lihat ini Allah Tritunggal ya, saya katakan segitiga ini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal, Allah
memberitakan ya, memberikan. Allah itu Allah yang esa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu memberikan yang pertama rasul. Makanya rasul-rasul itu pada zaman gereja mula-mula itu rasul dan nabi itu ada pada zaman gereja mula-mula. Yang dikenal dengan gereja-gereja zaman para rasul ya, atau gereja bapak-bapak gereja itu termasuk rasul dan nabi-nabi mereka. Pada zaman bapak-bapak gereja, rasul-rasul. Lalu kita kenal dengan yang namanya pemberita Injil ya. Pemberita Injil itu di zamannya Metodis, di zamannya gereja reformasi itu sudah banyak pemberita-pemberita Injil ya. Namanya dengan gerakan Injili pada zaman itu. Pertobatan massal terjadi, pemberita Injil. Tapi pada zaman dulu memang sudah ada ya, zaman Yesus, zaman gereja mula-mula juga ada. Gembala-gembala juga ada pada zaman itu. Pengajar-pengajar. Ya, hari-hari ini kita sedang meningkatkan yang namanya pengajaran. Yang paling akhir, karena pengajar itu adalah yang paling basic, yang paling mendasar. Rasul itu yang number one, yang di depan. Tetapi penutup atau pengunci itu pengajar. Pengajar ini juru kunci, saudara. Kalau gereja itu nggak punya pengajar, itu akan terjadi kepincangan. Bisa menjadi gereja itu akan menyesatkan, gereja akan terjadi penyimpangan pengajaran atau terjadi penyesatan di dalam gereja tersebut. Dari kelima jabatan ini apa? Untuk memperlengkapi orang kudus. Makanya gereja kita harus didasari oleh pengajaran para rasul dan para nabi dengan tujuan apa? Memperlengkapi orang kudus. Siapa orang kudus? Itu jemaat. Siapa orang kudus? Itu murid-murid sekolah minggu. Siapa orang kudus? Anggota komsel. Siapa orang kudus? Keluarga kita. Siapa orang kudus? Adalah murid-murid di sekolah yang kita bimbing, kita ajar itu adalah orang kudus. Untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan, supaya mereka bisa melayani minimal di dalam keluarga mereka, melayani di mana? Di gereja, mereka menjadi pelayan Tuhan, melayani dalam segala apapun yang mereka bisa lakukan. Makanya gereja kita harus, jemaat itu harus bisa melayani. Jangan hanya gereja cuma datang sebagai jemaat. 3D ya, datang, duduk, dengar, tapi nggak melayani. Makanya kita kenal dengan gereja 3D ya, 3 dimensi. Datang, duduk, dengar. Hanya dengar firman, datang, duduk, dengar, sudah pulang. Tapi mereka nggak mau terlibat dalam pelayanan. Padahal skema dari tujuan pendidikan agama Kristen, mereka harus terlibat di dalam pelayanan. Kenapa mereka harus terlibat dalam pelayanan? Supaya mereka untuk pembangunan tubuh Kristus. Di samping mereka terlibat dalam pelayanan, mereka juga harus bertumbuh. Bertumbuh dalam Kristus, artinya kita menumbuhkan iman mereka. Ada pembangunan tubuh Kristus, harus menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang bertumbuh. Ketika mereka terlibat dalam pelayanan, mereka memiliki pertumbuhan iman dalam Kristus, maka kita akan mencapai, sasaran kita akan jelas di sini. 4 sasaran ini bisa tercapai, saudara. Kalau gereja itu sudah bisa melayani dan terciptanya pembangunan tubuh Kristus, maka 4 hal ini akan terjadi. Terjadinya kesatuan iman, kita bisa menciptakan yang namanya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu punya kedewasaan yang penuh, ya. Dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Jadi ini beberapa hal dari terbentuknya pendidikan agama Kristen dari zaman PL. Ya, kita lihat dalam tradisi Romawi Yunani tadi, kita sudah belajar. Lalu tradisi PL, PB, sampai kepada para rasul, ya. Peristiwa Pentakosta, kita sudah memahami, dan ini saya rangkum skemanya di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Atau mau diskusi, mau menambahkan, atau men-sharingkan, silakan. Pak Willy. Ya, silakan. Saya mau mencoba bertanya ya, Pak. Oh, iya. Jadi kan tadi ada pandangan ilmuwan tentang Aristoteles mengenai pendidikan agama Kristen gitu ya, Pak. Oh, Dia iya. kan adalah seorang ilmuwan. Dulu waktu saya belajar biologi di SMA, dia itu kan jadi menuliskan mengenai alam semesta ini. Jadi salah satunya itu dia berkata bahwa tikus itu diciptakan dari tumpukan jerami seperti itu, Pak. Nah, tapi saya melihat di satu sisi dia juga menuliskan mengenai pendidikan Kristen. Nah, berarti kan dia gimana ya, Pak? Dia juga menggunakan pengetahuannya, tapi itu malah mengacaukan
teologinya, tapi dia juga menuliskan pendidikan Kristen gitu. Jadi tulisan dia itu bisa dipercaya nggak sih Pak kalau dia seperti itu? Ya, setiap orang kan punya sisi baik dan sisi buruk ya. Siapapun penulis pasti ada pandangan-pandangan dia yang keliru atau menurut kita itu kurang pas sesuai firman. Tetapi ada yang sesuai firman. Ya artinya kita ambil yang positifnya aja. Nggak usah jauh-jauh ya. Pendeta kita pun, gembala kita pun kan ada beberapa pengajaran yang nggak sesuai dengan apa yang kita dalam yang srek gitu loh. Yang seperti itu. Jadi ya memang betul dia kadang mengacaukan kekristenan. Ada beberapa pengajaran dari Aristoteles, Plato, Socrates juga itu yang berseberangan dengan iman Kristen. Tetapi di dalam dunia pendidikan ada beberapa hal yang mendukung tentang kekristenan untuk kita semakin jernih ya. Contohnya penjernikan pikiran. Karena di dalam Alkitab juga kita ketahui bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Jadi kita perlu melatih pemikiran. Jadi mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang kritis, ya kita ambil yang positifnya aja. Hal yang baik. Bagi saya sih masih bisa dipercaya dari hal yang positif. Dan itu dipakai oleh buku-buku dunia pendidikan. Dalam buku-buku pendidikan termasuk agama Kristen pun mereka menggunakan ilmunya beliau, ilmu mereka. Tetapi yang positifnya. Contohnya kayak ini kan. Bagaimana menjernihkan pemikiran melalui seri pertanyaan yang semakin mendalam. Jadi tujuannya kita menggali, menciptakan satu pertanyaan untuk semakin kita mendalami tentang firman itu. Mendalami tentang sesuatu yang selama ini kita sedang selidiki. Ya, kita meneliti, kita melakukan penelitian. Itu hal yang positif. Jadi jangan ambil yang negatifnya ya. Yang negatifnya kita buang, kita ambil yang positif dari Socrates ini. Termasuk Plato. Karena mereka tidak lepas juga dari pendidik-pendidik yang membentuk bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, secara terstruktur, terperinci itu tidak lepas dari pandangan-pandangan dari beliau-beliau ini. Seperti itu, Mbak Eliana. Jadi harus diuji gitu ya Pak ya? Ya, kita Ya, uji. Kita uji sesuai dengan kebenaran, kita ambil yang benar, yang kan mereka punya banyak nih ilmu-ilmu yang mereka sodorkan. Ya, kita ambil yang positif, kita uji, kalau sesuai firman kita terapkan, kalau enggak ya udah. Nggak usah kita pakai, jangan kita gunakan. Makanya jangan heran banyak pendidik-pendidik Kristen sekarang ya asal aja terima filsafat-filsafatnya Socrates, Plato, semua diterima, semua dicerna. Akhirnya jadi kacau balau. Ujung-ujungnya dia nggak menggunakan iman Kristen, tapi menggunakan imannya sekuler. Menggunakan pengetahuan sekuler sehingga mengacaukan tentang iman kekristenan. Ujung-ujungnya nggak percaya lagi tentang ketuhanan. Lama-lama ya bisa membawa dia nggak percaya Tuhan. Dan nggak percaya lagi tentang pencipta. Tapi ini tidak dari materi yang baru kita pelajari, cuman ada nyangkut sedikit seperti itu. Oh ya. Saya ingin bertanya, kenapa dalam ilmu pendidikan agama Kristen itu pastinya dalam semester-semester dasar kita mempelajari tentang filsafat seperti itu, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah belajar filsafat PAK? Belum? Filsafat pendidikan udah belajar belum, Mbak Senia? Oh, cuma filsafat pendidikan, Pak. Filsafat Sudah? PAK belum. Oh, filsafat pendidikan udah? Cuma filsafat pendidikan. Iya. Oh, iya. Kemarin saya ngajar di filsafat. Kemarin apa ya, Pak Warto? Kita pernah belajar filsafat kemarin apa ya, Pak Warto ya? Mata kuliah apa ya, Pak? Filsafat. Ya, filsafat, Pak. Oh ya, filsafat PAK ya, Pak ya? Iya, PAK, Pak. Pendidikan. Oh iya, benar. Mbak Senia dulu siapa yang ngajar filsafat pendidikan? Diajar siapa? Dulu saya ini mahasiswa pindahan, Pak. Oh, pindahan dari? Iya. Dari Samarinda. Oh, Samarinda. Dari sekolah tinggi agama Kristen, Pak. Oh iya. Oke, saya jawab ya. Kenapa kita di dasar-dasar kok langsung kita belajar filsafat? Jadi gini, jangan sampai kita berpikir sempit tentang filsafat. Saya sudah terangkan di materi perkuliahan yang sebelumnya tentang filsafat pendidikan. Kenapa kita perlu belajar filsafat? Karena filsafat itu adalah ilmu memahami tentang sesuatu yang religius, sesuatu yang rohani, kita sederhanakan, kita kondisikan dengan dunia sekuler, kita kondisikan dengan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Nah, kita belajar filsafat itu sebenarnya kita sedang melatih kemampuan berpikir, terutama berpikir kritis. Berpikir inovatif tentang teologi itu. Makanya filsafat pendidikan ini
membawa kita supaya kita nggak alergi dengan pengetahuan. Kita menggunakan akal budi kita dengan benar, dengan bijak. Sebenarnya bukan yang salah, bukan filsafatnya. Tapi orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan filsafat yang menyelewengkan tentang ajaran firman Tuhan. Kami filsafatnya benar. Filsafat kan dari kata itu toh, Sophia kan? Sophia. Cinta akan kebijaksanaan. Ketika kita belajar filsafat kan kita sedang mencintai kebijaksanaan. Makanya kita menggunakan kebijaksanaan supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya jelas Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga sama-sama. Ada lagi? Masih ada Ya, waktu Pak. kita? Ya silakan. Pak Warto. Yang di tempat Bapak itu kan di diktat tadi yang tentang pengajar pendidikan agama Kristen itu kan orang tua kepada suami kepada istri, terus Iya. orang tua kepada anak itu laki-laki Yahudi mendapat pendidikan formal. Berarti yang dari sekolah Yahudi berarti zaman dulu itu orang anak perempuan tidak boleh sekolah ya Pak? Oh iya. Zaman dulu anak perempuan mah nggak sekolah Pak. Yang sekolah itu yang pria karena anak perempuan itu kan di rumah Pak kerjanya. Hanya di rumah melayani suami dan membesarkan anak-anak. Dan mereka tidak di sekolah karena contohnya kayak berperang. Kayak berperang itu kan selalu yang pria Pak. Laki-laki, mana ada perempuan berperang pada zamannya Daud, zaman Musa itu kan selalu yang mereka kumpulkan laki-laki. Karena perempuan itu lebih kepada melayani suami, melayani anak-anak, lebih kepada pengobatan. Mungkin kalau dalam dunia kedokteran, mengobati atau bidan, atau paling lebih kepada urusan rumah tangga Pak. Itu peranan wanita. Tapi kalau pria itu memang dipacu untuk pendidikan, untuk secara akademis. Seperti itu Pak. Makanya mereka dikenal dengan namanya patriark, kan? Patriark Bapak. Gimana Pak? Oh, berarti ada diskriminasi ya Pak? Ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan ya Pak? Iya, ada perbedaan. Makanya zaman keimaman kan, makanya imam kan selalu kan pria Pak, imam-imam yang di Bait Allah. Nanti setelah zaman Yesus, perjanjian baru, Yesus menggenapi bahwa jadi bukan hanya pria yang bisa melayani, tapi istri pun, wanita pun bisa melayani. Memimpin misalnya sakramen perjamuan, sakramen dalam baptisan, berarti perempuan pun bisa, tapi sesama wanita ya, sesama gender wanita gitu. Jadi bisa ya, jadi di zaman PB setelah di zaman Yesus. Makanya di zaman Yahudi itu sangat ketat mereka. Sangat prinsip tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya makanya itu digunakan oleh saudara sepupu kita, keturunan Ismail. Iya, Tentang pola-pola keduanya itu. masih yang laki di depan, perempuan di belakang ya Pak? Iya. Sampai hari Iya. ini. Makanya ketika satu kesalahan terjadi dalam keluarga yang disalahkan itu pria Pak. Makanya tuntutannya pria lebih tinggi besar Pak, tanggung jawab pria karena imam kan di dalam Yahudi gitu. Kalau misalnya istri salah, istri melakukan kesalahan ya tetap pria yang harus bertanggung jawab karena dia imam. Satu orang lagi terakhir. Saya Pak. Oh ya silakan Mbak Senia. Ya, saya ingin bertanya menyikapi tadi yang Bapak katakan kalau di agama Yahudi itu yang memegang peran utamanya itu sebagai nabi ya Pak. Nah, dia bertanggung jawab atas keluarganya seperti itu. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan kemajuan zaman seperti saat ini seorang nabi tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Itu kira-kira seperti apa itu Pak? Seorang nabi tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Tugasnya dengan baik seperti itu Pak. Jadi bagaimana menanggapinya begitu? Oke, ya jadi kalau kita di dalam kondisi sekarang, kita kan imam itu kan pria atau suami, atau dia katakan sebagai imam, raja, dan nabi. Jadi pria itu sebagai imam artinya menghubungkan dengan manusia dengan Tuhan. Ketika ada dosa, ya suami bertanggung jawab untuk membereskan dengan Tuhan dosa-dosa keluarganya yang berurusan dengan Tuhan. Dan dia juga sebagai raja, pemimpin yang menafkahi rumah tangganya itu sebagai raja, mencukupi itu raja. Ya, dan dia juga sebagai nabi, artinya nabi itu memberikan pengajaran firman, memberikan keteladanan, memberikan satu pengajaran yang sesuai firman dan menjadi teladan. Kalau seorang nabi, seorang imam itu
menjatuhkan kesalahan, ketika dia melakukan satu kesalahan atau penyimpangan, ya sebagai istri atau anak-anak, ya kita nggak boleh menghakimi ya, jangan kita menghakimi atau memojokkan atau mengusir dia dan tidak, atau mengganti posisi ya, baik istri aja jadi imam atau anak yang menjadi imam karena dia lebih rohani, misalnya dia lebih rohani atau lebih lama ikut Tuhan atau mungkin dia sudah sekolah Alkitab, tetapi ayahnya orang sekuler, orang yang nggak beragama atau beriman. Kita tidak langsung menghakimi, tapi yang kita lakukan ya kita berdoa aja, kita doakan, kita berikan nasihat. Ya makanya seorang istri kan Alkitab mengatakan seorang istri yang beriman harus membuat suami yang beriman kepada Tuhan. Artinya istri itu harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada suami, paling enggak minimal memberikan nasihat, mendoakan, dan urusan mengenai tentang kesalahan atau konsekuensi adalah urusan Tuhan. Ya Tuhan yang akan berurusan dengan pria tersebut. Jadi itu urusannya dia dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menuntut atau istri atau suami tidak bisa menyalahkan. Jadi tugas kita hanyalah mendoakan, menasihati suami atau ayah kita, orang tua kita sebatas kita sebagai anak atau istri. Tapi urusan dia melakukan kesalahan adalah urusan dia dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu, dengan pria tersebut. Seperti itu, Mbak Senia.